Tumbal subuh. Bocah, tuyul. Bocah kok melet-melet. Anak siapa itu? Jam segini keluyuran, kata Mbah Yami bertubi-tubi. Suara Mbah Yami memecahkan keheningan pagi. Lampu temaram jalanan masih menyala. Suara jengkrik pun sudah tak ada lagi. Senyap. Suasana masih gelap. Jamaah subuh baru saja naik. Tak ada seorang pun selain Mbah Yami waktu itu. Pekerjaan Mbah Yami pedagang sayur. Setiap pagi menjelang subuh, Mbah Yami bersepeda sekitar 3 km menuju jalan raya. Di pertigaan, biasanya dia mangkal, mencegat para petani sayur yang jauh dari desa untuk dibelinya. Hampir semua sayur, mulai dari bayam, kubis, sawi, cabai, segala macam sayuran dia mau terima. Lalu dibawanya ke kota dan dijual di pasar kota. Dengan angkutan umum, jam 5 sudah berangkat ke pasar. Dia termasuk tuan tanah di desanya. Dia tergolong orang yang sangat kaya raya. Saking kayanya, terkenal mempunyai pesugihan. Pesugihan yang didapat dari tuyul. Postur tubuh Mbah Yami kecil dan kurus, seakan dia tidak pernah punya rasa lapar. Dalam menghitung, dagangannya sangat teliti. Itulah sebabnya dia menjadi orang yang sukses. Pembawaannya yang ceria, suaranya yang keras lantang, sangat jelas ketika tawar-menawar. Para petani sayur sangat menyukai sifat itu, sehingga para petani tertarik untuk menjual sayurannya kepada Mbah Yami. Ya Allah, aku kesiangan, kata Bu Hima terperanjat, bangun karena terkaget oleh suara keras Mbah Yami. Bu Hima, pemilik toko subur, toko kelontong yang terasnya digunakan Mbah Yami setiap pagi mencari dagangan. Setiap pagi memang Mbah Yami menitipkan sepeda ontanya di dekat toko Bu Hima. Sekiranya jam 2 siang pulang dari pasar, diambilnya sepeda itu. Bu Hima sendiri senang menerima jajan pasar dari Mbah Yami. Kadang Mbah Yami memberi kerupuk, cenil, donat, kicak, cincau, atau makanan lain. Bu Hima tak berani memakannya, takut kalau jadi lebon tuyul Mbah Yami. Diam-diam dia membuangnya.
Mbah Yami mempunyai tampilan yang sangat sederhana. Hampir tak pernah memakai baju baru. Bajunya biasa saja, asal bersih dan rapi. Perhiasan pun hanya sebuah gelang yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Tak seperti kebanyakan pedagang lain, memakai giwang besar, kalung besar, dan gelang rantai yang menunjukkan sebuah kemewahan. Sikap kesehariannya sangat aneh. Kala pagi interaksi dengan pedagang sayurnya, dia sangat ramah. Tapi perempuan 70 tahun itu pun aslinya tak banyak bicara. Kalau dia tidak ada hal yang tidak penting. Orang sering mengatakan dia orang yang judes, berhati batu. Setiap hari pulang, dia tak banyak bicara. Kalaupun Bu Hima pas berada di depan toko, dia hanya bilang, "Ayo ndok." Sebagai tanda dia pamit mengambil sepedanya. Lebih sebulan tak ada cerita apa-apa antara Bu Hima dengan Mbah Yami. Semua biasa saja. Pagi datang, jam 2 pulang mengambil sepeda, lalu Mbah Yami pergi. Tapi tidak siang itu, siang yang luar biasa. Udara sangat panas. Padahal semalaman hujan terus deras sampai pagi. Tanah masih basah. Terkena sorot matahari menjadi begitu menyengat. Terasa sangat panas. Mbah Yami kelihatan lunglai turun dari angkutan umum. Rasa lunglai itu hilang setelah melihat banyak laki-laki yang bergerombol di arah barat. "Dok, ada apa? Kok rame?" tanya Mbah Yami kepada Bu Hima. "Lik Surni meninggal, Mbah. Sudah 40 hari dia sakit. Tadi subuh meninggal," jawab Bu Hima. "Subuh?" lanjut Mbah Yami terkejut. "Iya, tadi subuh. Ia tahunya setelah anaknya si Agus itu pulang dari sholat subuh." Mbah Yami lalu memberi beras di toko Bu Hima, bermaksud untuk dibawa melawat ke rumah Bu Surni. Tapi masih 10 langkah dia berangkat, dia kembali lagi. "Dok, saya minta bawangnya 1 saja," pinta Mbah Yami. "Buat apa, Mbah?" Dengan penasaran Bu Hima bertanya. Mbah Yami tak menjawab sepatah kata pun. Dia berjalan begitu saja setelah tangannya meraih sesiung bawang. Rasa penasaran Bu Hima membuatnya menunggu Mbah Yami sampai pulang melawat. Dia tetap duduk di samping dagangannya walaupun sepi pembeli. Sesekali memandang ke arah rumah Bu Surni, seakan-akan mencari jawaban atas rasa penasarannya. Memang tak banyak orang yang melawat atas meninggalnya Bu Surni. Tak seperti orang-orang lain, selalu dipenuhi pelawat yang kadang imbasnya dirasakan Bu Hima. Begitu ada warga yang meninggal, pasti orang-orang berbondong-bondong membeli beras kepadanya untuk melawat. Tapi ini tidak. Semua berjalan seperti di hari-hari biasa.
Bagaimana Mbah ceritanya? Jam berapa meninggal katanya? Siapa yang di sana tadi? Bagaimana Mbah? Tanya Bu Hima bertubi-tubi kepada Mbah Yami. Dengan wajah datar, Mbah Yami menyerahkan sesiung bawang putih yang tadi digenggamnya dan seikat kecil rambut. Letakkan di tempat kamu menyimpan uang. Tirakat, banyak zikir. Jangan tidur sebelum jam 12. Biasanya setelah dapat tumbal dia galak. Terang Mbah Yami serius. Malam itu sepi. Rintik gerimis masih terdengar jatuh di atas genting. Senyap, tak ada lalu lalang sepeda motor yang melintas di jalan depan rumah Bu Hima. Toko sudah ditutupnya sejak sore. Perlahan Bu Hima membaringkan tubuh di sisi suami dan anaknya. Mereka sudah terlelap sejam lalu. Walaupun rasa kantuk belum terasa, mencoba dia memejamkan mata. Di pelupuk matanya terlihat jelas kata-kata Mbah Yami tadi siang. Pikiran Bu Hima jauh melayang-layang menghubung-hubungkan kata Mbah Yami dengan kejadian meninggalnya Bu Surni. Apa betul meninggalnya Bu Surni kena tumbal? Kemudian dia bangun, lalu ke belakang mengambil air wudhu. Setelah itu digelarnya sajadah merah yang dia punya, mukena putih, dan sebuah tasbih melingkar di jari tangan kanannya. Buku Yasin kecil sudah mulai dieja sepenuh hati, seperti pesan Mbah Yami tadi siang. Suasana masih hening. Hati Bu Hima hanyut dengan lafaz ayat-ayat Al-Quran yang diucapkan. Tasbih terus melingkar di jemari tangannya. Tak. Bu Hima sangat terkejut mendengar suara itu. Dia hafal betul suara itu. Suara kotak kayu tempat menyimpan uang dagangannya. Suara itu yang muncul bila kotak itu terbuka. Bulu kuduknya mulai merinding. Tak biasanya mendengar suara itu. Perasaannya mulai gundah, tapi dia menyampaikan perasaan itu. Lalu dia berusaha membaca ayat kursi, walaupun tak begitu hafal dan tak fasih. Allahumma la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Mendengar sebuah kotak yang jatuh dan receh uang yang berterbaran, seketika bibir Bu Hima terkatup. Tak mampu lagi untuk bersuara. Bu Hima segera berlari menuju kotak itu. Dia tak tahan lagi, ingin tahu hal yang terjadi. Astagfirullah, kata Bu Hima terkejut. Benar saja, kotak uang seberat itu bisa jatuh. Masih sekali terjatuh. Hal yang tidak biasa dan tidak bisa dipikirkan oleh Bu Hima.
terkejut. Pandangannya beralih ke ruang tamu. Ada sekelebat anak kecil yang berjalan menuju pintu. Tanpa pintu itu terbuka, terdengar suara pintu tertutup bersamaan hilangnya anak kecil itu.